Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ajhar Alitulpadia dari kelas 12-3. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang Perjanjian Renville. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian dari Perjanjian Renville. Apa sih Perjanjian Renville itu? Yuk kita simak. Perjanjian Renville adalah perjanjian politik yang diperantarai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara Belanda yang ingin membangun kembali koloninya di Asia Tenggara dan Republik Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Perjanjian Renville dilatar belakangi oleh pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Pertikaian disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada tanggal 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda I. Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapat perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB ikut turun tangan untuk membantu menghentikan serangan Belanda tersebut. Akan tetapi pada tanggal 5 Agustus 1947, Belanda dan Indonesia kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata hingga membuat Dewan Keamanan PBB mengambil langkah penyelesaian. Yang pertama, tanggal 18 September 1947, pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN yang anggotanya ditentukan oleh pilihan Indonesia dan Belanda. Dalam hal ini, Belanda memilih Belgia lantaran keduanya merupakan anggota Persekutuan Benelux, Belgia Netherlands, dan Luxembourg. Sementara Indonesia memilih Australia lantaran sejak awal Australialah si negara tetangga yang dengan berani menunjukkan persoalan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, menentukan tempat perundingan. Nah, mengapa sih tempat perundingan Perjanjian Renville diselenggarakannya di atas kapal? Berikut adalah penjelasannya. Mulanya, Belanda dan Indonesia tidak menginginkan pertemuan di wilayah yang dikuasai salah satu pihak. KTN mengusulkan agar perundingan diadakan di kapal laut yang berlabuh di luar zona 3 mil dari wilayah kekuasaan kedua pihak. Amerika Serikat bersedia memfasilitasi perundingan dengan menyediakan kapal USS Renville yang datang di Teluk Jakarta pada tanggal 2 Desember 1947. KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia untuk menuntaskan segala pertikaian dan persoalan militer serta politik. Amerika Serikat selaku salah satu anggota KTN berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan yang berlangsung di atas kapal perang Renville milik Amerika Serikat. Tujuan Perjanjian Renville adalah untuk mencapai kesepakatan atas konflik antara Indonesia dan Belanda. Perundingan Renville baru dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi RI dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjodjoetmodjo. Berikut beberapa tokoh lain yang turut serta dalam Perjanjian Renville. Isi naskah perundingan Perjanjian Renville yaitu yang pertama, persetujuan tentang penghentian tembak-menembak di sepanjang garis Van Mook. Yang kedua, dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai. Yang ketiga, 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Naskah tersebut ditandatangani pada 17 Januari 1948 sehingga resmi menjadi Perjanjian Renville. Selain itu juga ada dampak Perjanjian Renville, antara lain yang pertama, diterimanya garis Van Mook. Berdasarkan garis Van Mook, wilayah RI menjadi semakin sempit dan dikelilingi oleh daerah pendudukan Belanda. Dan yang kedua,
Pasukan TNI yang masih berada di daerah kantong yang dikuasai oleh Belanda harus segera ditarik mundur ke wilayah RI. Yang ketiga, Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena mosi tidak percaya. Belanda lagi-lagi melanggar perjanjian. Mereka mengaku tidak lagi terkait dalam Perjanjian Renville. Bahkan pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda yang kedua di Yogyakarta. Namun demikian, dari perjalanan perundingan Renville ada juga dampak positifnya. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Dalam Perjanjian Renville menarik perhatian dunia internasional, semakin menyadari adanya perjuangan besar bangsa Indonesia untuk merdeka. Hasil dari Perjanjian Renville secara garis besar, terdapat 4 hal pokok yang menjadi hasil dari Perjanjian Renville, yaitu yang pertama, Belanda secara de facto mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Yang kedua, disetujuinya garis demarkasi atau garis Van Mook yang memisahkan daerah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan yang keempat, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Nah, itu dia materi yang saya sampaikan tentang Perjanjian Renville. Tapi sebelum video ini ditutup, saya punya pantun dulu nih. Otot kawat tulang besi, dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian pembahasan kali ini, saya ucapkan hatur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijojo materi yang saya sampaikan tentang Perjanjian Renville. Bisa gak jangan gandeng? Soalan militer Guys, kenapa harus hujan saat sedang membuat video?